Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan seruan tegas ke Iran usai helikopter tempur Apache milik militer Amerika Serikat jatuh di dekat Selat Hormuz. Melalui unggahan di media sosial pribadinya pada Selasa 9 Juni 2026, Trump mengaku mendapat laporan bahwa Iran menembak jatuh helikopter Apache. Halo kaum intelektual sekalian. Wah, gila. Luar binasa. Guys, ya seperti yang ada di video barusan, baru-baru ini menurut Reuters, menurut klaim daripada militer Amerika, helikopter Amerika yang sedang patroli di Selat Hormuz ditembak jatuh oleh drone Iran. Wow. Gila. Pada saat sedang melakukan perdamaian, pada saat genjatan senjata, berani-beraninya Iran menembak jatuh helikopter Amerika. Nah, bagaimana dengan awak helikopter tersebut? Jadi kebetulan awak helikopter tersebut, helikopter bernama Apache, ada 2 orang. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah selamat atau tidak, apakah meninggal atau tidak. Kemudian setelah penembakan itu, Donald Trump langsung mengecam. Donald Trump mengatakan, kita akan membalas. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita akan membombardir Iran. Nah, benar saja. AS membombardir Iran di daerah Selat Hormuz. Wow, gila. Ledakan di mana-mana. Iran dibombardir, digempur. Wow, gila. Luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Iran bisa-bisanya menyerang Amerika? Padahal mereka itu pengen damai. Kenapa? Why? Ini kan ada semacam kejanggalan. Kenapa gitu ya? Bukankah Iran itu pengen damai? Bukankah Amerika dan Iran itu sekarang sudah mulai melakukan negosiasi? Lalu kenapa menyulut amarah Amerika? Kenapa? Apakah Iran itu sebenarnya pengen perang juga gitu? Ya, perang berkelanjutan. Cek. Apakah alasannya karena Iran itu hobi perang? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya karena ada semacam kejanggalan di sini ya. Kemudian bagaimana dengan pihak Iran? Apakah pihak Iran mengakui bahwa yang menembak helikopter itu adalah militer Iran atau IRGC? Jadi saya akan bahas di video ini dan saya tidak akan berpihak pada siapapun. Mohon maaf bagi pendukung Iran, saya tidak berpihak pada Amerika juga ya. Saya tidak berpihak pada Israel juga. Saya berpihak pada kejujuran. Jadi gini guys, kalau saya perhatikan perang Amerika Israel versus Iran ini, kalau saya perhatikan itu, ini perang yang sangat-sangat rumit sekali gitu ya. Tidak bisa dijelaskan dengan secara simpel, tapi sangat-sangat banyak masalah gitu ya. Jadi menurut dugaannya, Iran menyerang pesawat Amerika atau helikopter Amerika itu karena kekesalan mereka terhadap serangan Israel terhadap Hizbullah. Itu tuh poinnya ya. Poin utamanya di situ tuh. Sementara kan selama ini kan masyarakat Iran ataupun pemerintah Iran juga mengatakan, oh kita nggak ada hubungan dengan Hizbullah. Hizbullah itu kan bukan proksi kita. Mereka kan sering mengatakan seperti itu ya. Mau Hizbullah, Houthi, Hamas, dan sebagainya. Mereka kan selalu menolak ya. Terutama pejabat Iran. Nggak ada hubungannya dengan mereka. Nggak ada. Ya. Pejabat Iran sering mengatakan seperti itu ya. Nah, dengan adanya serangan balasan ini, maka Iran dipastikan ya benar gitu ya. Mereka tuh sahabatan atau mereka tuh proksyian sama Hizbullah yang ada di Lebanon. Itu yang jadi permasalahan. Hizbullah yang ada di Lebanon ini sebenarnya yang bikin diplomasi itu semakin rumit gitu ya. Perundingan semakin rumit gitu ya. Karena di satu sisi Israel mengatakan kalau kita berdamai dengan Iran, nggak ada hubungannya dengan Hizbullah. Itu tidak masuk dalam perjanjian ya. Amerika juga mengatakan seperti itu ya. Hizbullah nggak masuk. Karena kan lu mengatakan bahwa ya Amerika mengatakan kepada Iran, lu kan mengatakan bahwa Hizbullah itu kan bukan proksi daripada Iran. Lalu kenapa lu melibatkan Hizbullah? Itu yang jadi permasalahan. Hizbullah yang ada di Lebanon ini sebenarnya yang
jadi duri dalam daging gitu ya, jadi permasalahan. Tapi di Konoha kalau saya perhatikan, Hizbullah itu dianggap tentara Allah ya, dianggap penyelamat ya, dianggap suci gitu ya, dianggap pemuka agama. Pokoknya Hizbullah itu dielu-elukan gitu ya. Kemudian mereka mengatakan Iran itu nggak pernah salah gitu ya. Walaupun Iran itu menembak helikopter Apache Amerika. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah awak helikopter ini meninggal atau tidak? Enggak meninggal, guys. Dan itulah kehebatan daripada Amerika. Luar biasa teknologi Amerika. Jadi, guys, ternyata ketika helikopter Amerika itu dibombardir oleh drone Iran, ternyata yang digunakan itulah drone itu menurut Reuters ya, guys ya. Bukan saya ngarang-ngarang sendiri ya. Itu menurut media Reuters. Ternyata setelah helikopter Apache ini diserang, dan ajaibnya, teknologi daripada Amerika yaitu drone tanpa awak menyelamatkan awak helikopter. Jadi ceritanya ada ke helikopter diserang oleh drone Iran dan diselamatkan oleh drone Amerika. Wow, ini sangat-sangat luar biasa. Bayangkan drone tanpa awak, gila. Ini sungguh di luar nurul ya. Drone tanpa awak menyelamatkan tentara Amerika segitu sigapnya gitu ya. Langsung cepet gitu ya. Ya, bayangkan ya, pesawat Amerika atau helikopter Amerika itu kena, langsung diselamatkan gitu ya, langsung di rescue gitu. Wah, gila, ini lebih hebat daripada Basarnas ya kan. Ya, ini lebih hebat daripada penyelamat yang ada di Konoha. Sangat luar biasa. Padahal ini dini hari loh, guys. Orang-orang sudah pada tidur gitu ya. Ini pagi-pagi buta gitu ya. Orang lagi enak-enaknya tidur gitu ya. Terjadi insiden semacam ini. Nah, bagaimana dengan respon daripada Donald Trump? Donald Trump ini kan berubah upaya. Kadang dia mengatakan kita akan meratakan Iran, kadang dia mengatakan bahwa kita akan berdamai, kadang dia mengatakan sebentar lagi kita akan sudah mulai kesepakatan, kadang dia mengatakan bahwa Iran itu akan invasi melalui darat, kadang dia mengatakan bahwa Iran itu lemah, kadang dia mengatakan bahwa Iran itu tidak berdaya dan sebagainya. Jadi macam-macam. Kenapa sih Donald Trump ini seperti tarik-tarik ulur gitu ya, seperti nggak jelas gitu. Jadi sebenarnya ini sebenarnya strategi daripada Donald Trump. Banyak orang mengatakan bahwa Donald Trump ini pelin-pelan gitu. Enggak, ini bukan pelin-pelan, guys. Ini bagian daripada strategi. Supaya apa? Supaya Donald Trump ini tidak bisa ditebak gitu ya, dikte gitu. Ini bagian daripada strategi tarik-tarik ulur namanya. Strategi tarik-tarik ulur ini kan nggak bisa ditebak. Bahkan ketika Amerika membombardir Iran pertama kali di 28 Februari, Donald Trump itu dengan santainya dia lagi asik-asik jalan-jalan gitu. Ya, jadi nggak bisa ditebak gitu. Sehingga apa? Sehingga ini membutakan persepsi musuh gitu ya. Psikologi musuh ya, dipengaruhi gitu. Karena intelijen Iran saat itu berpikir Donald Trump itu bukan di Gedung Putih ya, bukan siap siaga, dia lagi jalan-jalan, sehingga terberdaya gitu ya. Jadi itu salah satu kejeniusan daripada Donald Trump. Walaupun warga Konoha sering ngata-ngatain Donald Trump gitu ya, Donald Trump itu jahat, Donald Trump itu penjahat dan sebagainya. Guys, kalau Donald Trump itu beragama seiman dengan kita ya, seagama dengan mayoritas warga Konoha, maka Donald Trump itu akan dipuja-puji kok ya. Jadi kesalahan Donald Trump itu karena nggak seiman dengan kita. Itu kesalahannya. Gak ada kesalahan lain. Ya. Buktinya apa? Buktinya MBS nggak ada tuh ya. Dikritik sama warga Konoha. Mana coba ada yang berani kritik MBS? Nggak ada. Ya, akan diratakan kalau ada yang mengkritik MBS. Bahkan Wahabi sekalipun nggak pernah tuh mengkritik MBS. Raja Arab nggak ada tuh. Ya, akan diratakan gitu ya. Akan disikat kalau ada yang mengkritik. Jadi kadang-kadang saya berpikir kayaknya kita tuh lebih cocok kerajaan deh daripada presidensial ya. Tapi ini cuman persepsi saya ya. Dan yang mengatakan seperti ini juga bukan cuma saya. Socrates dan filsuf-filsuf Yunani juga mengatakan bahwa kerajaan itu lebih bagus kok ya. Bukan berarti saya mengajak yang untuk jadi kerajaan. Boleh ya kita sistem kerajaan, tapi ya rajanya itu harus baik hati gitu ya. Oke, kembali ke perang Timur Tengah. Jadi ternyata guys ya, setelah saya pelajari, perang ini akan terus berlarut-larut gitu. Ya, nggak bisa diselesaikan dengan sederhana, enggak.
Karena dari sudut pandang Iran, kalau kita perhatikan, Iran juga kan sebenarnya sudah dendam sama Amerika dan Israel kan. Karena apa? Karena Ayatollah Ali Khamenei sudah dibunuh oleh Amerika dan Israel. Sehingga ini menyimpan dendam. Dendam itu tidak bisa dihapus semalam dua malam. Ya, ada dendam berlarut-larut gitu ya. Dari pihak Amerika juga seperti itu. Ya, mereka juga dendam terhadap Iran karena apa? Karena selama ini dikata-katain. Jadi perang ini tidak bisa selesai atau perundingan ini tidak akan cepat selesai karena apa? Karena ada dendam dari kedua belah pihak ya. Kemudian ada yang mengatakan ya pihak pendukung Iran mengatakan sebenarnya ini kerjaan daripada negara-negara Timur Tengah gitu seperti Qatar, Oman ya. Qatar, Oman dan Kuwait dan sebagainya itu sebenarnya ya yang menyerang helikopter Amerika itu ya Qatar, Oman, Kuwait ada yang mengatakan seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nyari gara-gara ya, supaya Iran diserang kembali gitu ya, dibombardir kembali gitu ya. Jadi benar saja Amerika membombardir Iran di daerah Selat Hormuz. Gila banget. Yang diserang itu bukan warga sipil guys ya, tapi instalasi militer Iran yang ada di Selat Hormuz ya, kemudian pangkalan udara ya, kemudian tempat orang mengendalikan drone dan lain sebagainya ya. Mereka tidak menyasar warga sipil ya. Cuman pembenci Amerika mengatakan bahwa Amerika itu menyasar warga sipil kok ya, mereka itu jahat banget ya, Amerika itu jahat banget ya. Jadi tergantung perspektif masing-masing ya. Saya tidak berpihak di video ini ya, disclaimer on ya. Apakah ada orang Iran yang baik? Ada. Saya harus mengakui itu. Mereka sangat baik, sangat ramah. Apalagi sesama Syiah. Kalau ada orang yang pergi ke Iran, liburan, ya mereka jalan-jalan di sana. Kalau Anda Syiah, maka Anda akan aman. Mereka baik kok sama yang seiman, sealiran. Saya harus mengakui itu. Saya tidak boleh menghilangkan itu ya. Ya, Amerika gimana? Amerika ada yang baik, ada yang jahat juga gitu. Jadi tergantung gitu ya. Bagaimana dengan Israel? Di Israel juga ada yang baik kok, ada yang jahat. Jadi nggak bisa mengatakan bahwa Israel itu jahat, Amerika itu jahat, Iran itu jahat, nggak bisa. Ya, jadi tergantung perspektif ya, dari sudut pandang mana kita melihat ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang menyimpulkan. Kemudian menurut dari media Reuters, Reuters mengatakan sebenarnya serangan daripada Iran kali ini yang diklaim oleh militer Amerika ini sebenarnya bukan serangan tunggal. Artinya gini ya, sebelum-sebelumnya mereka juga kan sudah saling serang ya, antara drone Iran dan serangan Amerika ya. Tanggal 6 atau tanggal 7 Juni juga sudah ada serangan kok ya. Jadi mereka itu sebenarnya seperti mancing-mancing untuk perang besar gitu ya. Kalau saya perhatikan ya, IRGC ini pengen ya memancing Amerika itu untuk menyerang dari darat. Itu sebenarnya tujuan daripada Iran. Ya, dipancing-pancing gitu ya biar emosi. Supaya apa? Supaya Amerika itu melakukan serangan darat. Karena apa? Karena pasukan IRGC itu kan awalnya kan mereka sudah benci banget ya dengan Amerika ya. Mereka benci banget ya dengan Amerika. Padahal mereka nggak punya teman Amerika, nggak punya teman orang Eropa gitu ya. Tapi mereka selalu ngata-ngatain ya Barat ya, benci Amerika. Amerika itu adalah setan besar gitu ya. Jadi dari kecil mereka sudah didoktrin gitu ya. Bayangkan anak kecil sudah didoktrin membenci ya. Padahal mereka nggak punya teman orang Amerika gitu. Karena berdasarkan kebencian ya. Ya, sehingga mereka pengen baku hantam gitu. Jadi ya kalau ada yang mengatakan bahwa Amerika tidak akan melakukan serangan darat, ya ada benarnya juga ya. Tapi menurut keyakinan saya, ini menurut keyakinan saya, kayaknya Amerika tuh nggak akan melakukan serangan darat deh ya. Karena apa? Karena mereka sudah belajar dari pengalaman sebelumnya ketika berhadapan dengan Vietnam, Afghanistan gitu. Kalaupun Amerika menyerang atau membombardir skala nasional Iran ya, ya kayak dulu gitu ya, mereka akan menyasar petinggi-petinggi IRGC, kemudian akan membombardir seperti instalasi listrik gitu ya, instalasi nuklir ya, kekuatan daripada Iran dan lain sebagainya. Ya, sepertinya ya itu akan disasar oleh Amerika. Itu lebih rasional ya daripada melakukan
invasi darat itu sangat melelahkan sekali. Kalau melakukan invasi darat itu mungkin butuh waktu puluhan tahun gitu ya. Karena itu yang dimau oleh Iran. Iran sudah menyiapkan ranjau, guys. Di sekeliling Iran itu sudah disiapkan ranjau. Iran itu kan seperti penjara tanpa jeruji gitu ya. Mereka itu kan dikeliling gunung ya, sehingga susah untuk diinvasi. Itu sangat melelahkan sekali gitu ya. Kalau mau melakukan invasi darat, nggak mungkin ya. Itu sungguh tidak eh, menguntungkan gitu ya. Kemudian bagaimana dengan masyarakat Iran? Masyarakat Iran sebenarnya ada yang fanatik juga terhadap pemerintah Iran ya. Kenapa mereka fanatik? Nah, itulah efek samping daripada negara yang bawa-bawa agama. Fanatiknya itu nggak ketulungan. Mereka nggak bisa membedakan mana pejabat, mana pemuka agama, dan mana Tuhan. Mereka menyatukan dalam satu kesatuan. Makanya Ayatollah Ali Khamenei itu walaupun dia mengeksekusi orang yang mengkritiknya gitu ya, orang yang demo gitu. Tapi banyak tuh ya, orang-orang Iran yang cinta gitu, yang sayang dengan Ayatollah Khamenei, bahkan ketika meninggal ya, ketika punya kejahatan gitu, ya mereka lebih membenci Donald Trump daripada Ayatollah Ali Khamenei. Padahal Donald Trump tidak pernah mengeksekusi orang yang mendemo, nggak pernah. Ada jutaan orang yang mendemo Donald Trump kemarin, apakah dia eksekusi? Enggak dieksekusi kok. Ya kemudian bagaimana dengan Ayatollah Ali Khamenei? Ada puluhan ribu orang yang dieksekusi hanya karena mendemo. Ya, jadi itu efek samping kalau suatu negara itu bawa-bawa agama, akan fanatik, nggak ketulungan gitu ya, fanatik banget gitu ya, sama seperti Iran. Jadi pendukung Iran sekarang ini yang turun ke jalan, yang mendukung pemerintah itu adalah orang-orang yang fanatik, bukan orang-orang yang rasional dalam bernegara. Kalau masyarakat Iran yang rasional dalam bernegara itu mereka diam aja. Kenapa mereka diam? Kalau mereka speak up, mereka akan dipenjara, akan dieksekusi gitu. Jadi ini sebenarnya semacam propaganda gitu ya. Kalau IRGC menunjukkan kita itu didukung, yang mendukung itu ya keluarga pejabat ya, kemudian orang-orang yang mabuk agama gitu ya. Jadi itu efek samping suatu negara yang mabuk agama ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini, Anda yang menyimpulkan. Oke. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Saya kaum intelektual, salam rasional.